Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa mawalah. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan kita yang sudah memasuki pertemuan yang keempat. Baik, seperti biasa kita masuk lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan karena supaya bisa lebih memberikan efektivitas dan efisiensi ya. Oke, baik. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai masalah penelitian ya. Kita sudah paham bagaimana bentuk-bentuk masalah penelitian dan bagaimana cara kita untuk menemukan fenomena masalah sehingga kita bisa teliti. Kemudian di akhir juga saya sedikit membahas mengenai variabel penelitian. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas itu lebih mendetail ya, terkait dengan apa variabel penelitian itu. Baik, definisi variabel penelitian sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai apa saja jenis-jenis variabel di dalam sebuah penelitian. Ya. Nah, dalam suatu laporan penelitian, ya, saya ulangi, dalam sebuah laporan penelitian, itu variabel penelitian itu sudah terlihat atau sudah nampak dia mulai dari judul penelitian. Jadi kalau kita melihat sebuah laporan penelitian, baik dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi, gitu kita melihat covernya, kita sudah tahu ya apa variabel penelitian yang diteliti oleh si peneliti. Nah, memang kelihatan di awal paling depan sekali di dalam judul sudah terkandung variabel yang diteliti oleh si peneliti. Nah, selain di dalam judul, variabel penelitian juga bisa kita lihat nanti di dalam misalkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian juga nanti dia terlihat di landasan teoritis, terlihat juga di hipotesis ya, dan beberapa subbagian lain di dalam sebuah laporan penelitian. Nah, dengan demikian sebenarnya bahwa ketika seseorang melakukan penelitian, sebenarnya ia sedang mengkaji tentang variabel-variabel yang ada di dalam penelitian itu. Ya, jadi yang mau dikaji dalam penelitian itu adalah variabelnya. Nah, asal muasal dari variabel itu adalah ketika kita menemukan fenomena masalah, maka bisa kita tentukan apa variabelnya. Kemudian dalam prakteknya seorang peneliti dalam penelitiannya mungkin menggunakan hanya satu variabel ya. Artinya dalam penelitiannya bisa saja dia menggunakan satu variabel. Akan tetapi mungkin juga ya peneliti itu menggunakan lebih dari satu variabel juga sering dilakukan ya. Nah, variabel-variabel yang dikaji secara mandiri itu adalah tergolong dalam masalah penelitian deskriptif. Nah, ketika peneliti bermaksud mengkaji keterkaitan antar variabel, maka penelitiannya itu adalah masalah penelitian asosiatif. Saya ulangi, ketika peneliti bermaksud mengkaji keterkaitan antar variabel, maka penelitiannya adalah masalah penelitian asosiatif. Dan ketika peneliti bermaksud membandingkan objek
yang ada mengenai suatu variabel, maka penelitiannya itu tergolong masalah penelitian komparatif. Ya, saya ulangi, ketika peneliti bermaksud membandingkan objek yang ada mengenai suatu variabel, maka penelitiannya adalah tergolong masalah penelitian komparatif. Jadi ada 3 di situ. Yang pertama, kalau variabel itu dikaji secara mandiri, itu tergolong dalam masalah penelitian deskriptif. Jika peneliti mengkaji keterkaitan antar variabel, maka penelitiannya adalah masalah penelitian asosiatif. Nah, yang ketiga adalah ketika peneliti bermaksud membandingkan objek yang ada mengenai suatu variabel, maka penelitiannya tergolong masalah penelitian komparatif. Ya. Nah, lalu apa saja bentuk-bentuk variabel di dalam penelitian? Ada 4, ya. Ada 4 bentuk variabel di dalam penelitian. Oke. Yang pertama adalah variabel terikat. Dalam bahasa asing atau bahasa Inggris dikenal dengan dependent variable. Atau nanti sering orang menyebutnya dengan variable dependent. Ya. Nah, variable dependent ini sama dengan istilahnya variabel terikat. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas ini kata lainnya adalah independent variable atau variabel independent. Ya. Kemudian ada juga yang ketiga, variabel moderator. Ya. Dalam bahasa asing dikenal dengan moderating variable atau variabel moderating. Ya. Kemudian yang keempat adalah variabel intervening, yaitu atau biasa disebut dengan intervening variable. Ya, jadi ada 4. Nanti kita akan bahas masing-masing definisi dan maksudnya. Jadi ada 4 bentuk dari variabel di dalam penelitian. Yang pertama variabel terikat atau variabel dependent. Ada variabel bebas atau variabel independen, kemudian ada variabel moderator, dan yang keempat adalah variabel intervening. Ya, jadi Anda mesti ingat ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah variabel terikat atau variabel dependent. Nah, variabel terikat atau variabel dependent ini adalah variabel yang dipengaruhi, ya, kemudian terikat atau tergantung oleh variabel lain, yaitu variabel bebas. Jadi dia adalah variabel yang dipengaruhi atau terikat atau tergantung pada variabel bebasnya. Nah, variabel terikat ini umumnya menjadi perhatian utama oleh peneliti. Misalkan, ya begini ya, suatu perusahaan, ini contohnya nih, suatu perusahaan pimpinannya merasa khawatir tentang loyalitas karyawan yang rendah kepada perusahaan. Maka, loyalitas karyawan ini merupakan variabel terikat. Nah, mungkin saja tinggi rendahnya terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Seperti misalkan kepuasan kerja, sikap pemimpin, dan sebagainya. Jadi, loyalitas karyawan ini termasuk dalam dengan variabel terikat atau variabel dependent. Silakan Bu Wilda dimatikan mic-nya. Oke.
Oke, terima kasih. Ya, itu variabel terikat. Kemudian variabel bebas atau independen. Variabel independen. Nah, variabel bebas ini tentunya adalah kebalikan dari variabel terikat. Ya. Nah, variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dengan kata lain bahwa variabel bebas adalah sesuatu yang menjadi sebab terjadinya perubahan nilai pada variabel terikat. Saya ulangi, variabel bebas adalah sesuatu yang menjadi sebab terjadinya perubahan nilai pada variabel terikat. Kemudian yang ketiga, kita berikan contoh untuk variabel bebas ya. Contohnya begini. Misalnya loyalitas karyawan rendah dalam satu perusahaan. Ya, loyalitas karyawan rendah dalam perusahaan. Nah, ini bisa saja ya, rendahnya loyalitas itu dipengaruhi oleh gaji yang diberikan oleh perusahaan. Atau mungkin karena karyawan tidak puas terhadap sikap pimpinan, sehingga loyalitas kerjanya rendah. Nah, baik gaji maupun sikap pimpinan ini merupakan contoh variabel terikat. Ya. Maaf ya. Baik gaji maupun sikap pimpinan ini merupakan contoh variabel bebas, ya. Nah, karena apabila gaji tinggi, maka loyalitas karyawan dapat menjadi tinggi. Ya, sebaliknya jika gaji rendah, tentunya akan menyebabkan loyalitas karyawan menjadi rendah. Ya. Nah, maka dengan demikian gaji itu menjadi penentu, ya, penentu dari nilai loyalitas karyawan. Nah, maka gaji tadi disebut dengan variabel bebas atau variabel independen. Kemudian yang ketiga, bentuk variabel yang ketiga adalah variabel moderator atau moderating variable. Nah, variabel moderator ini merupakan variabel lain yang begitu kuat ya dalam mempengaruhi hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Nah, dalam kerangka analisis korelasional, moderator adalah variabel ketiga yang mempengaruhi korelasi zero order ya antara dua variabel lainnya. Nah, variabel moderator ini dapat mengubah hubungan awal yang secara ideal atau secara teoritis terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, hubungan yang semula positif bisa saja dapat berubah menjadi negatif akibat dari adanya variabel moderator. Kemudian variabel moderator selalu pada tingkat yang sama sebagai variabel prediktor, sehubungan dengan peran mereka menjadi variabel kausal. Ya, ini berarti bahwa dalam model apapun mereka adalah merupakan antecedent, ya, antecedent, exogen, atau variabel bebas terhadap variabel dependent. Ya, mungkin Anda mendengar saja dulu apa teori-teori, ada istilah yang mungkin baru dengar dan nanti perlahan-lahan akan pahami. Baik, ikan Iqbal. Oke, terima kasih. Kemudian dengan kata lain bahwa variabel moderating itu adalah variabel yang memperkuat, tetapi juga mungkin dapat memperlemah
sebuah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Ya. Jadi variable moderating ini nanti akan mempengaruhi apakah nanti pengaruhnya semakin memperkuat ataupun semakin memperlemah. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan begini. Hubungan antara gaji dengan kinerja karyawan. Berarti gaji itu variabel bebas. Ya kan? Kemudian kinerja karyawannya variabel terikat. Nah, dalam teori dikatakan bahwa apabila gaji tinggi, maka kinerja karyawan pasti akan menjadi tinggi juga. Kan begitu. Nah, tetapi faktanya tidak demikian. Kinerja karyawan rendah walaupun gaji tinggi. Artinya ini bertentangan dengan teori yang ada. Saya nggak usah contohkan ya, mungkin beberapa apa contohnya udah digaji tinggi-tinggi tapi kinerjanya rendah. Anda pikirkan sendirilah di lapangan atau di fakta yang seperti itu siapa, saya nggak mau bilang. Tapi ada fakta itu di lapangan bahwa gajinya tinggi tapi kinerjanya rendah. Atau kalau dia memang tugasnya melayani masyarakat, ya kan, rendah pelayanan itu padahal gajinya tinggi. Nah, pertanyaannya, hal apa yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu? Itu pertanyaannya kan? Nah, bisa saja hal ini dimungkinkan oleh sebab disiplin karyawan yang buruk. Maka dari contoh yang saya sebutkan, disiplin tadi berperan sebagai variabel moderator. Gaji tinggi, tapi kinerja rendah. Tidak sesuai dengan teori, tapi faktanya terjadi. Lalu kita mau cari apa penyebab faktor lain. Ternyata kita teliti, ketemulah satu variabel yang menyebabkan kinerjanya rendah, walaupun gajinya sudah tinggi. Ternyata terletak pada disiplin kerja karyawan atau pegawai. Maka disiplin kerja inilah yang menjadi peran sebagai variabel moderator. Nah, disiplin bisa memperkuat hubungan gaji dengan kinerja apabila disiplin karyawannya bagus. Ya kan? Artinya disiplin bisa memperkuat hubungan gaji dengan kinerja. Kalau dia gajinya tinggi, kinerjanya tinggi, ya, ditambah lagi disiplin kerja yang baik, maka hubungan antara gaji dan kinerja karyawan ini akan semakin kuat. Tetapi, ya, apabila disiplinnya rendah, ya, walaupun gajinya tinggi, ya, tetap saja dimungkinkan akan punya kinerja yang tidak baik atau rendah. Nah, jadi ada 3 variabel tadi di situ. Gaji sebagai variabel bebas, kinerja karyawan sebagai variabel terikat, dan disiplin menjadi variabel moderator. Oke. Kemudian yang keempat, variabel intervening, ya, atau intervening variable. Nah, variabel intervening ini banyak dibicarakan dalam literatur ilmu perilaku, ya. Dikenal juga dengan istilah lain, yaitu misalkan disebut juga dengan mediator variabel, kemudian indirect effect, atau mungkin nanti Anda baca buku atau mendengar istilah intermediate variable. Itu sama semua. Maknanya dia adalah variabel intervening. Nah, variabel intervening juga disebut sebagai variabel antara. Ya. Yaitu variabel yang menjadi perantara hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Nah, dengan demikian variabel intervening adalah
variabel penghubung atau merupakan penghubung. Ya, kalau kami menyebutnya variabel mak comblang, artinya dia penghubung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, apa perbedaan variabel moderator dengan variabel intervening? Ya, perbedaannya adalah bahwa variabel moderator itu menangani keadaan yang akan mengubah hubungan sederhana antara variabel independen dan dependen, ya, akan membuat suatu perubahan, memperkuat atau memperlemah. Itu kalau variabel moderator tadi. Nah, kalau variabel intervening, ya, ini menyangkut masalah memahami mengapa dan bagaimana suatu relasi atau hubungan ada dan bisa terjadi, ya, serta bisa berhubungan secara kuat. Itu kalau variabel intervening. Kemudian sebagai ilustrasi, misalkan contohnya begini, pelayanan itu akan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Ya, secara teori ya, pelayanan pasti akan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, tetapi sebelum terbentuk loyalitas, pelanggan perlu merasakan suatu kepuasan. Kan gitu. Pelayanan akan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Tapi sebelum menuju kepada loyalitas, harus ada di sana kepuasan. Nah, pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan pelanggan yang merasa puas akan menciptakan loyalitas di dalam diri pelanggan. Nah, penentuan variabel intervening di dalam penelitian juga tidak boleh sembarangan, ya. Tetapi harus merujuk kepada teori yang telah teruji. Nah, dalam penelitian-penelitian yang menggunakan teknik analisis jalur, ada nanti namanya teknik analisis jalur atau path analysis namanya. Nah, variabel intervening seperti di atas itu selalu dilibatkan. Dan pelibatan itu karena didasari oleh teori yang mendukung. Jadi tidak boleh sembarangan dia, harus ada teori yang mendukungnya. Baru bisa kita libatkan variabel intervening. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun variabel intervening di dalam sebuah model regresi, ya. Variabel independen harus mempengaruhi variabel intervening dalam persamaan pertama. Variabel independen juga harus ditampilkan untuk mempengaruhi variabel dependen dalam persamaan kedua. Nah, dan variabel intervening harus mempengaruhi variabel dependen dalam persamaan ketiga. Nah, ini bagaimana praktek-prakteknya nanti, ini akan kita bahas nanti di dalam pembahasan kita selanjutnya ya. Artinya dalam diskusi-diskusi kalau tugas Anda itu sudah selesai atau sudah dimulai, itu nanti akan kita pahami. Memang kalau penjelasan saya secara teoritis seperti ini mungkin akan membuat Anda bingung. Ada beberapa istilah yang nggak paham. Tapi kalau nanti ada bahan tugas Anda yang Anda diskusikan dengan saya, kemudian nampak di situ permasalahan, ini akan mudah untuk dipahami. Ya, maka nanti di semester 8 setelah ini kan mata kuliahnya metode penelitian. Ya, nanti semester 8 ada mata kuliah laboratorium metode penelitian. Nah, artinya memang teori-teori ini harus juga diaplikasikan dalam praktikum. Ya. Tapi untuk saat ini ya silakan Anda pahami saja dulu atau mendengar saya dulu, coba untuk memahami, ya mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Maka
di dalam tugas yang saya berikan kepada Anda itu, ya, itu sudah mulai Anda praktekkan, ya, sudah mulai Anda praktekkan bagaimana Anda nanti membuat judul. Nah, untuk membuat judul, seperti saya sampaikan di awal, ini tidak mungkin akan terbentuk suatu judul jika Anda tidak memahami atau tidak menemukan fenomena masalah. Nah, mengenai fenomena masalah, sedikit saya bahas kembali bahwa pada saat peneliti melakukan penelitian pendahuluan, ada istilahnya penelitian pendahuluan atau dikenal dengan pra-riset. Ya. Nah, ini ketika peneliti melakukan identifikasi mengenai bagaimana, contoh misalkan kita ambil dari manajemen dulu ya, dia mengidentifikasi bagaimana kinerja karyawan di perusahaan. Artinya Anda punya ketertarikan untuk bagaimana mengetahui kinerja karyawan di suatu perusahaan. Nah, melalui dokumen penilaian kinerja karyawan di perusahaan tersebut, terlihat bahwa banyak karyawan yang memiliki kinerja rendah. Nah, peneliti tidak puas dengan dokumen itu. Ya, ini kronologi cerita sampai nanti Anda menemukan permasalahan. Ya. Nah, peneliti tidak puas dengan dokumen tersebut. Ia melakukan observasi langsung atau pengamatan langsung untuk melihat ada tidaknya indikasi yang dapat menunjukkan benar atau tidaknya ya data yang dia punya. Nah, untuk memudahkan pengamatannya, itu peneliti membaca referensi teori mengenai indikator atau kriteria baik buruknya kinerja karyawan. Jadi kalau sudah ada keinginan Anda misalkan ingin mengetahui tentang kinerja karyawan, yang Anda lakukan adalah Anda membaca mengenai teori-teori tentang kinerja karyawan. Begitu juga dengan bidang akuntansi dan ekonomi pembangunan. Apa yang ingin diketahui, Anda harus pahami dulu secara teori. Supaya Anda tahu maksudnya bagaimana. Ya, maka di dalam penelitian itu ada landasan teori. Nah, kemudian misalkan setelah Anda membaca suatu teori itu, ya, menurut teori indikator kinerja bisa dilihat dari perilaku pada saat masuk kerja. Jadi Anda lihat dalam teori, ya, dalam teori itu, mohon maaf sebentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, setelah dia baca di teori, dia temukan bahwa indikator kinerja itu bisa dilihat dari pada saat masuk kerja, kemudian proses kerja dan keluar kerja, kemudian pencapaian tugas, kemudian pelaksanaan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Artinya, dia akan melihat banyaknya fenomena masalah itu dari hal-hal itu. Setelah dia baca teori. Jadi dilihat ini masuk kerjanya bagaimana, tepat waktu atau tidak, pulangnya bagaimana, tepat waktu atau tidak, target pencapaian kinerjanya kerjanya bagaimana, sesuai target atau tidak. Nah, dari situlah mulai dia melihat bagaimana fenomena masalah yang terjadi. Benar tidak ada permasalahan terkait dengan kinerja di situ. Atau misalkan bidang lain akuntansi. Anda ingin melihat tentang sistem informasi akuntansi, SIA. Apakah benar-benar dijalankan tidak di dalam satu perusahaan itu? Anda lihat, Anda baca dulu bagaimana sistem informasi akuntansi. Supaya Anda tahu kan. Nah, bagaimana indikator-indikatornya? Setelah Anda tahu indikator-indikator penerapan SIA di dalam suatu perusahaan, baru Anda lihat perusahaannya. Oh iya, ternyata banyak sekali ya
poin-poin di dalam SIA yang tidak dilaksanakan di perusahaan ini. Ini masalah ini. Nah, setelah ketemu masalah, baru nanti dibuat judulnya, baru nanti kita laksanakan penelitiannya. Kan begitu, dengan sistematika. Gitu juga ekonomi pembangunan. Ya, ketika dia ingin melihat bagaimana tingkat kesejahteraan, ya, contoh misalkan atas bantuan dana desa misalkan, kita mau melihat, kita pelajari dulu dana desa itu apa saja indikator-indikatornya. Kita mau melihat bagaimana apakah dana desa itu akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kita pelajari dulu bagaimana indikator-indikator kesejahteraan masyarakat. Sehingga nanti kita temui, oh ternyata dana desa sudah diberikan pemerintah, tetapi yang terjadi pada masyarakat adalah begini, 1, 2, 3 ada poinnya. Misalkan tetap saja pengangguran tetap banyak di desa itu. Oh ternyata pembangunan desanya itu tidak mampu menyentuh tingkat kesejahteraan karena masih banyak yang menganggur dan sebagainya. Artinya itu dipelajari dulu secara teori, baru nanti bisa kita pahami fenomena masalahnya. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini, minggu depan tetap tugas Anda secara mingguan itu adalah mencatat kembali materi yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, minggu depan juga saya mau Anda sudah memastikan punya judul, ya, judul rancangan penelitian, ya, yang akan kita jadikan proposal penelitian untuk tugas akhir semester. Tugas akhir semester Anda kan Anda sudah tahu membuat proposal atau rencana atau rancangan, ya, penelitian. Nah, nggak bisa kita laksanakan itu kalau kita tidak punya judul. Tidak bisa kita punya judul kalau kita tidak punya identifikasi masalah, tidak menemukan fenomena masalah. Nah, identifikasi masalah atau poin-poin masalah yang akan dikaji tidak bisa terjadi kalau tidak dilakukan pengamatan, ya, terhadap masalah di dalam perusahaan, instansi, dan lain sebagainya. Nah, observasi awal atau pengamatan itu atau pra-riset itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak punya target tempat yang mau dijadikan tempat penelitian. Bisa dipahami kan? Nah, artinya 1 minggu ini selain tugas yang saya katakan tadi, mencatat materi itu kembali, kemudian saya mau Anda itu yang pertama sudah ketemu nama perusahaannya atau instansinya. Nah, yang kedua sudah Anda identifikasi masalahnya. Apa saja masalahnya? Oke, mohon maaf ada gangguan tadi. Ya, jadi minggu depan itu Anda sudah harus punya yang pertama tempat penelitian. Yang kedua Anda sudah identifikasi masalah. Dan yang ketiga judul sudah terbentuk. Jadi saya mau dalam minggu ini itu semua sudah ada. Jadi supaya bisa kita lanjutkan ke proses-proses berikutnya. Karena kalau tidak kita mulai dari situ kita tidak akan bisa berjalan. Anda kalau tidak saya berikan target waktu, maka Anda akan tidak bergerak sama sekali pasti. Ya kan? Maka ingat dia tugasnya, catat kembali materi ini, minggu depan Anda kumpulkan limitnya. Yang kedua, Anda harus punya tempat penelitian, kemudian Anda sudah identifikasi masalah yang terjadi di sana. Yang ketiga, Anda sudah bentuk judul. Nah, untuk membentuk judul, ya kita harus diskusi. Anda harus diskusi dengan saya di grup, ya supaya judul Anda bisa terbentuk. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Ini saya ingatkan kembali. Oke, baik. Saya pikir perkuliahan kita saya cukupkan sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, silahkan
disampaikan ya sebelum waktu pertemuan kita ini selesai. Silakan hidupkan mic-nya kalau ingin bertanya. Pak, izin nanya, Pak. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya apakah suara saya sudah jelas, Pak? Jelas, jelas. Yang pertama mengenai tempat penelitian, Pak. Itu kan kalau di tempat penelitian kan, Pak, kalau kami observasinya langsung mengenai CP atau perusahaan itu kan, Pak, kalau kami melakukan di cabang itu bagaimana kan, Pak? Tidak ada masalah. Ya. Oh, ya. Cabang tidak ada masalah. Yang penting dia punya induk. Sehingga nanti bisa kita kaitkan dengan induknya. Bentuk-bentuk. Jadi tidak harus di induknya, Pak. Badan hukumnya apa? Ya, Pak, misalnya kalau CP ataupun PT gitu, Pak. Misalnya kalau di showroom Honda gitu kan banyak-banyak apanya, Pak? Bengkel-bengkelnya gitu, Pak. Ya pastikan kalau Anda kan sumber daya manusia ya, manajemen Iya, kan. Pak. Iya, Pak. Manajemen nanti pastikan karyawannya itu mencukupi